Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah play video ini. Saya menyadari bahwa pengetahuan itu tidak terbatas, sedangkan ingatan saya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya membuat dokumentasi ini dan membagikannya di platform digital. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan sedikit share tentang storage laptop karena kebetulan ada keperluan untuk menambah SSD di laptop saya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Silakan ditonton sampai selesai jika sedang ada waktu ataupun butuh referensi untuk menambah SSD di laptop sendiri. Oke, sebelum mulai praktek, saya akan memberikan sedikit introduction terkait upgrade SSD. Bagaimana sebagai pemula bisa mengganti HDD atau hard disk ke SSD di laptop sendiri? Oke. Hard drive merupakan salah satu komponen utama dari sebuah komputer, selain prosesor dan RAM. Sederhananya, hard drive ini berfungsi sebagai perangkat penyimpanan atau storage. Menjadi sangat penting bagi komputer karena salah satu yang disimpannya adalah sistem operasi. Secara umum, fungsi dari hard disk dan SSD di sistem komputer itu sama saja. Namun, keduanya memiliki fitur yang sangat berbeda serta mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di video ini, saya akan menceritakan beberapa kelebihan SSD daripada hard disk. Kemudian, saya akan mencoba membandingkan hard disk dengan SSD. Mengapa memutuskan untuk mengganti perangkat penyimpanan menjadi SSD? Keuntungan apa yang akan didapatkan? Mungkin saya hanya akan menjelaskan 3 perbedaan saja. Sesuai ilustrasi sebelumnya, hard disk tersusun dari komponen platter atau piringan putar yang relatif rapuh, sehingga menyebabkan risiko kehilangan data. Berbeda dengan SSD yang tersusun dari flash memory, di SSD tidak ada yang bergerak secara mekanis, sehingga risiko kehilangan data lebih kecil. Hal ini juga yang mempengaruhi kecepatan kinerja masing-masing perangkat. Yang kedua, masing-masing kebutuhan daya dipengaruhi oleh cara kerja, serta panas dan noise yang dihasilkan. Sifat hard disk yang lebih panas dan menghasilkan noise menyebabkan konsumsi daya di hard disk relatif lebih besar daripada SSD. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan akses di hard disk tergantung pada lokasi data, sedangkan di SSD, waktu aksesnya sama dimanapun lokasi data berada. Masih terkait dengan waktu akses dan kecepatan membaca atau menulis data, perbedaan signifikan mulai dapat dirasakan ketika laptop pertama kali dinyalakan atau booting. Pada sistem operasi Windows, banyak sekali file sistem yang berukuran kecil yang perlu dibaca atau diaktifkan ketika proses menyalakan komputer. Dalam hal ini, SSD menawarkan kemampuan akses file-file kecil lebih cepat daripada hard disk. Untuk prakteknya, saya akan menggunakan studi kasus pada laptop saya. Jika melihat kondisi laptop saat ini, mengapa akhirnya memutuskan untuk menambah SSD? Nah, mungkin saya akan mengacu pada beberapa poin. Yang pertama yaitu gimana kondisi existing dari laptop saat ini. Nah, ini adalah beberapa capture kondisi laptop saya sebelumnya. Laptop saya yaitu Lenovo IdeaPad 32014 IKB. Laptop ini mempunyai hard disk bawaan sebesar 1 TB. Secara space, hard disk ini sudah sangat cukup untuk menyimpan data-data saya. Namun, laptop saya mempunyai masalah dengan booting yang lama dan disk usage yang selalu 100%. Sehingga, untuk mengakses data di file Explorer atau membuka aplikasi ringan pun sangat terasa lama. Oleh karena itu, saya rasa mengganti SSD adalah pilihan paling mudah untuk mengatasi kendala-kendala tadi. Poin yang kedua, apakah laptop kita support dengan SSD? Nah, saya sudah melakukan beberapa riset, salah satunya yaitu membaca dari websitenya Lenovo terkait dokumentasi dari laptop ini sendiri. Dari halaman web ini disebutkan bahwa laptop ini support untuk SSD 128 atau 256 GB dengan interface SATA 3. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan karena tipe SSD itu macam-macam. Ada yang SSD SATA, SSD M.2 SATA, atau SSD M.2 NVMe. Perlu disesuaikan dengan slot yang tersedia di motherboard masing-masing laptop. Kemudian poin yang ketiga,
apakah ada slot disk yang masih kosong di laptop kita? Nah, untuk pertanyaan ini, ada baiknya teman-teman mencari tahu dulu bentuk motherboard di laptop masing-masing. Di motherboard laptop saya hanya menemukan satu slot SATA yang sudah ditempati hard disk. Solusinya, saya akan menambah hard disk caddy dengan menempatkannya pada ruang CD-ROM. Di pasaran, ada dua jenis hard disk caddy yang dibedakan oleh ketebalannya, yaitu 9 mm dan 12 mm. Agar nggak salah beli, cara gampangnya kita bisa ukur CD-ROM yang ada di laptop dengan menggunakan penggaris. Jika dengan beberapa poin ini teman-teman masih ragu untuk menambah SSD di laptop sendiri, silahkan konsultasi ke teman atau ke orang-orang yang lebih berpengetahuan. Oke teman-teman, biar lebih cepat, ini sudah ada penampakan dari motherboard di laptop saya. Nah, ini adalah hard disk yang akan kita ganti dengan SSD. Jadi rencananya saya akan menempatkan SSD di tempat storage utama ini. Nah, ini saya copot pelan-pelan. Oke, udah saya lepas. Nah, di hard disk ini ada suatu kayak busa gitu untuk bantalan di motherboardnya. Nah, ini kita copot. Ya, masih saya coba copot terlebih dahulu. Oke, udah berhasil saya copot. Nah, dari busa-busa bantalan ini akan saya pasang SSD. Nah, ini saya menggunakan SSD Vygen dengan kapasitas 256 GB. Nah, setelah berhasil saya pasang di bantalan busanya, saya pasang lagi ke motherboardnya. Jadi SSD SATA ini bentuknya memang sama dengan hard disk. Jadi cocok dengan slot yang terpasang di motherboard. Nah, ini adalah penampakan dari CD-ROM yang sebelumnya udah saya lepas. Jika ditempatkan di motherboard akan seperti ini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan HDD caddy yang ukurannya sama seperti CD-ROM bawaan laptop, yaitu dengan ketebalan 9 mm. Nah, sama ya ukurannya. Kemudian pengait ini, juga casing ini, sebelumnya terpasang di CD-ROM dan udah saya pindahkan ke HDD caddy. Nah, ini adalah hard disk bawaan dari laptop. Ini akan saya pasang di HDD caddy-nya. Saya pasang pelan-pelan. Oke, sudah terpasang. Nah, ini saya tambahkan skrupnya. Ini nanti saya akan memasang 4 skrup. Jadi ketika kita membeli HDD caddy itu ada skrup bawaan sebanyak 4 dan ada obeng juga. Ya, udah saya pasang semuanya. Saya pasang dulu penutup casingnya. Jadi HDD caddy ini bisa kita pasang setelah casingnya tertutup.
Saya rapatkan. Nah, setelah casingnya tertutup, kita tinggal pasang HDD-nya dengan cara memasukkan ke dalam laptop. Pastikan posisinya sesuai. Nah, tinggal kita dorong aja. Nah, tinggal pasang setrupnya. Oke teman-teman, pemasangan secara fisik sudah selesai. Berikut adalah tampilan BIOS. Di sini dapat dilihat ada dua disk yang terbaca. Yang pertama ini ST merupakan harddisk bawaan, dan kemudian VGen merupakan SSD tambahan. Pertama saya akan booting dengan harddisk bawaan. Ceritanya, tanpa menampilkan di video ini, saya sudah menginstal sistem operasi Windows di SSD. Dan di video ini, saya akan demokan perbedaan waktu bootingnya. Sudah hampir 1 menit, namun bootingnya masih proses. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika booting ini ada proses load atau transfer dari hard disk ke memori. Di antaranya yaitu BIOS, setup program, sistem operasi, serta utility sistem lainnya. Di proses booting, tentunya ada user authentication. Sebagai pengguna komputer, kita diminta login dengan password yang sesuai. Akhirnya proses booting hingga desktop tampil membutuhkan waktu hampir 2 menit. Selanjutnya saya akan restart dan menyalakan kembali dengan booting menggunakan SSD. Jika kita tunggu, proses restart ini juga lumayan lama. Sebenarnya restart ini juga merupakan salah satu jenis booting, yaitu warm booting. Saya akan kembali masuk ke BIOS. Kemudian di menu boot. Saya akan pilih SSD, saya naikkan ke atas, kemudian save. Dapat dilihat ya, dengan SSD, laptop hanya butuh waktu sekitar 20 detik hingga desktop ditampilkan. Oke teman-teman, saya rasa sharing tentang upgrade SSD cukup sampai di sini. Berikut grafiknya di Task Manager. Akhirnya saya sudah mengakhiri kendala saya sebelumnya, mengatasi booting lama dan disk usage yang selalu 100%. Terima kasih teman-teman sudah menonton dokumentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.